Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikil azim, alladzi yahkumu bil haqq wa yaqdi bil adl wa yahdin nas ila siratil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang menerang. Puji serta syukur kita panjatkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat di mana kita bisa salat subuh berjamaah. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah berdirinya kami di sini menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan amalan sedikit tapi kontinu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nasu 'alaikum minal a'mali ma tutiquna, fa innallaha la yamallu hatta tamallu, wa inna ahabbal a'mali ila Allah ma duwima 'alaihi wa in qalla." Wahai sekalian manusia, lakukanlah amalan sesuai dengan kemampuan kalian, karena Allah tidaklah bosan sampai kalian merasa bosan. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang kontinu, ajab walaupun sedikit. Hadis riwayat Muslim nomor 782. Isikan dengan hadis. Suri tawadan kita Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk melakukan amalan yang rutin dan bukan musiman pada waktu atau bulan tertentu. Itulah yang beliau contohkan kepada kita. Alqamah pernah bertanya pada Ummul Mukminin Aisyah, "Wahai Ummul Mukminin, bagaimanakah Rasulullah SAW beramal? Apakah beliau mengkhusyukkan hari-hari tertentu untuk beramal?" Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Tidak, amalan beliau adalah amalan yang kontinu, rutin dilakukan. Siapa saja di antara kalian pasti mampu melakukan yang beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan." Hadis riwayat Muslim nomor 783. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, yang dimaksud dengan hadis tersebut adalah agar kita bisa pertengahan dalam melakukan amalan dan berusaha melakukan suatu amalan sesuai dengan kemampuan. Karena amalan yang dicintai Allah adalah amalan yang rutin dilakukan walau itu sedikit. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Wahai kaum muslimin, rutinlah dalam beramal. Ingatlah, Allah tidak menjadikan akhir dari seseorang beramal selain kematian. Jika setan melihatmu kontinu dalam melakukan amalan ketaatan, dia pun akan menjauhimu. Namun jika setan melihatmu beramal, kemudian engkau meninggalkannya, setelah itu amalan malah melakukan sesekali saja, maka setan pun akan semakin tamak untuk menggodamu. Apabila seseorang meninggalkan amalan solih dan yang biasa dia rutinkan karena alasan sakit, sudah tidak mampu lagi melakukannya dalam keadaan bersafar atau udzur syar'i lainnya, maka dia akan tetap memperoleh ganjaran. Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang sakit atau melakukan safar, maka dia akan dicatat melakukan amalan sebagaimana amalan rutin yang dia lakukan ketika mukmin tidak berpergian dan dalam keadaan sehat. Hadis riwayat Bukhari nomor 2996. Itulah mengapa kita dianjurkan untuk beramal yang ajab atau kontinu. Walaupun jumlahnya sedikit, kadang kita
memang mengalami masa lemah semangat dan kadang pula futur malas beramal. Sehingga agar malam kita terus-menerus ada pada masa-masa tersebut, maka dianjurkanlah kita beramal secara kontinu atau ajak walaupun itu sedikit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amalan itu pasti ada masa semangatnya, dan setiap masa semangat itu pasti ada masa futur malas. Barang siapa yang kemalasannya masih dalam sunnah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia berada dalam petunjuk. Namun barang siapa yang keluar dari petunjuk tersebut, sungguh dia telah menyimpang. Hadis riwayat Tabrani. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yang artinya, dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Quran surat Al-Hijr ayat 99. Jemaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita tutup pembacaan hadis pada subuh kali ini, alangkah baiknya kita berdoa atau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak, ibu jamaah salat subuh Masjid Zatul Abrar, dan umat muslimin dan muslimat, diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja atau tidak disengaja, diberi hidayat agar dapat melaksanakan semua perintahmu dan meninggalkan semua laranganmu, diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam, diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan, diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang solih dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.